Wow, Sintayong dapat hadiah spesial yang bikin iri. Berhasil bikin sejarah Timnas U23 Indonesia raih berkah miliaran rupiah. Berikut ini fakta benarnya. Arya Sinulinga ungkap kehebatan Timnas Indonesia di masa depan. Berikut ini bukti nyatanya. Sensasi, Timnas Indonesia berjuang untuk tiket ketiga. 7 negara yang sudah amankan tempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terobosan kilat. Legenda Timnas ungkap rahasia besar, Rafael Struijk siap menggebrak lini serang Timnas Indonesia di masa depan. Heboh, Sintayong siap berbahasa Indonesia untuk perpanjang masa tinggalnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow! Sintayong dapat hadiah spesial yang bikin iri. Berhasil bikin sejarah Timnas U23 Indonesia raih berkah miliaran rupiah. Berikut ini fakta benarnya. Hebatnya berkah melimpah untuk Timnas U23 Indonesia. Pelatihnya Sintayong mendadak dapat hadiah mobil mewah senilai miliaran rupiah yang bikin semua terpesona. Pesta kebahagiaan mewarnai hari Kamis lalu ketika Hyundai Motors Indonesia menyampaikan kejutan spektakuler kepada pelatih kebanggaan Indonesia, Sintayong. Tidak tanggung-tanggung hadiahnya berupa mobil sedan kelas atas Genesis G80 Electrified. Wah, pasti pada penasaran kan berapa harganya? Dikabarkan oleh Kompas.com, mobil mewah ini mengusung harga fantastis yang bikin kita berdecak kagum. Untuk yang bekas G20 SWB harganya mencapai 2,99 miliar rupiah, sedangkan yang LWB bahkan mencapai 4,99 miliar rupiah. Luar biasa. Lantas, apa yang membuat Sintayong berhak mendapat hadiah sebesar ini? Ternyata ini adalah bentuk penghargaan atas keberhasilan gemilangnya membawa Timnas U23 Indonesia meraih prestasi gemilang di Piala Asia U23. Sungguh luar biasa ya. Meskipun debutan, mereka berhasil mencatat sejarah dengan melaju hingga babak semifinal. Meski harus mengakhiri perjalanan dengan hasil yang kurang memuaskan, keberhasilan Timnas U23 Indonesia menjadi semangat bagi Sintayong. Genesis ini sudah diakui mobil terbaik, sudah tak perlu lagi dibanggakan. Semua sudah tahu seperti apa, ucapnya dengan bangga. Lebih dari sekadar hadiah, mobil tersebut juga membawa kenangan indah bagi Sintayong. Terbiasa menggunakan mobil Hyundai di Korea Selatan, ini seperti kembali ke masa lalu yang membawa nostalgia dan rasa bangga. Dari dulu Hyundai terkenal baik, ujarnya penuh rasa syukur. Tentu saja, kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa kesuksesan selalu diiringi oleh berkah yang melimpah. Tahniah Sintayong. Semoga mobil baru ini menjadi sumber kebahagiaan dan semangat baru untuk mengarungi hari-hari ke depan. Arya Sinulinga ungkap kehebatan Timnas Indonesia di masa depan. Berikut ini bukti nyatanya. Gelora semangat. Arya Sinulinga menegaskan keperkasaan Timnas Indonesia untuk 6 tahun ke depan. Dalam suasana penuh semangat, anggota EXCO PSSI, Arya Sinulinga memprediksi masa depan gemilang bagi Timnas Indonesia dalam kurun waktu 5 hingga 6 tahun mendatang. Kenapa begitu? Karena menurutnya para pemain saat ini belum mencapai puncak performa mereka. Melihat prestasi gemilang Timnas Indonesia senior yang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia, serta pencapaian luar biasa Timnas Indonesia U23 yang menembus perempat final, Arya optimis bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan semakin bersinar. Dengan penuh keyakinan, Arya menyatakan bahwa para pemain muda berbakat yang mengisi Timnas Indonesia saat ini akan terus berkembang, membawa dampak positif bagi persepak bolaan tanah air di tahun-tahun mendatang. Rata-rata usia pemain Timnas Indonesia senior saat ini adalah 23 tahun. Artinya dalam 5 hingga 6 tahun ke depan, kita masih akan memiliki tim yang energik dan berkualitas tinggi, ujar Arya dengan mantap di Jakarta, Sabtu 11 Mei.
Dia juga menambahkan bahwa saat ini para pemain belum mencapai puncak performa mereka sebagai pemain sepak bola profesional. Namun dengan waktu dan pengalaman, kualitas mereka akan semakin meningkat. Mereka belum mencapai usia emas bagi pemain sepak bola, yang biasanya adalah 28 tahun. Jadi, masih banyak ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang, tambahnya dengan semangat. Arya juga menyatakan keyakinannya bahwa kinerja timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong akan semakin memukau di masa depan. Semuanya ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa timnas Indonesia memiliki kualitas yang luar biasa di kancah sepak bola internasional. Saya yakin di tahun-tahun mendatang, timnas Indonesia akan semakin menghebohkan, tandasnya penuh semangat. Sensasi, timnas Indonesia berjuang untuk tiket ketiga. 7 negara yang sudah amankan tempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehebohan tak tertahankan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas dengan 7 negara yang telah mengamankan tiket ke babak ketiga. Inilah yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Dari kemenangan demi kemenangan, Australia muncul sebagai jawara di grup I dengan tak tersentuh oleh kekalahan sekalipun. Dominasi Socceroos tak terbantahkan dengan 15 gol gemilang tanpa kebobolan. Tak kalah hebatnya, Irak menorehkan prestasi serupa dengan menyapu bersih 4 laga grup F. Persaingan ketat pun terjadi di grup C, di mana Jepang memimpin dengan keunggulan 5 poin dari pesaing terdekatnya. Bukan hanya itu, Iran, Uzbekistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab juga telah melangkah mantap ke babak berikutnya dengan penampilan yang mengagumkan. Namun, perjuangan belum usai. Di tengah sorotan internasional, timnas Indonesia bersiap-siap menghadapi 2 laga penentu di grup F. 1 kemenangan saja di antara 2 laga sisa melawan Irak dan Filipina akan memastikan tiket mereka ke babak ketiga. Nantikan aksi seru dan penuh semangat dari timnas Indonesia dalam upaya mereka meraih mimpi di pentas internasional. Siapa yang akan menyusul? Tetap pantau untuk mendapatkan update terkini dan jangan lewatkan momen-momen epik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terobosan kilat. Legenda timnas ungkap rahasia besar, Rafael Struijk siap menggebrak lini serang timnas Indonesia di masa depan. Gelombang kebanggaan menyelimuti jagat sepak bola Indonesia. Rafael Struijk, nama yang kian bersinar di skuad Garuda, digadang-gadang sebagai penyerang berbakat untuk masa depan. Tak tanggung-tanggung, legenda timnas Indonesia, Budi Sudarsono, turut menyuarakan keyakinannya akan kemampuan gemilang Struijk dalam menjalani kariernya. Dalam perbincangannya dengan media, Budi Sudarsono memberikan pujian setinggi langit terhadap performa Struijk yang kian cemerlang bersama skuad merah putih. Perkembangannya bagus, ucapnya sembari menyatakan keyakinannya bahwa Struijk memiliki potensi besar untuk menjadi penyerang tajam skuad Garuda di masa depan. Rafael Struijk yang juga dipercaya sebagai ujung tombak timnas U23 Indonesia menunjukkan ketajamannya dalam setiap pertandingan meski harus mengatasi beberapa hambatan teknis seperti hukuman kartu kuning. Namun semangat dan ketekunan Struijk tidak tergoyahkan, terbukti dengan performa gemilangnya di lapangan. Piala Asia U23 adalah bukti awal dari potensi besar Rafael Struijk, ungkap Budi Sudarsono. Dengan pengalaman bermain di Liga Belanda, Struijk membawa kualitas yang tak diragukan lagi ke skuad Garuda. Momentum ini menjadi sorotan sekaligus harapan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Saat pertama kali kesini, saya belum melihat dia seperti apa, ujar Piton, sapaan akrab Budi Sudarsono. Namun dengan setiap pertandingan yang dilewati, Struijk semakin membuktikan diri sebagai pilar utama lini depan timnas Indonesia. Melalui pujian dan harapan dari legenda timnas, semangat Struijk dan skuad Garuda semakin membara. Dengan determinasi yang tak tergoyahkan, Rafael Struijk siap mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia di panggung internasional. Bersiaplah dunia. Garuda telah bersiap untuk terbang tinggi menuju prestasi gemilang.
Heboh, Sintayong siap berbahasa Indonesia untuk perpanjang masa tinggalnya. Gelombang kebahagiaan menyelimuti timnas Indonesia. Sintayong, pelatih penuh semangat berusia 53 tahun, mengumumkan niatnya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Keputusan mengejutkan ini menandakan komitmennya untuk terus berkarya di tanah air hingga tahun 2027. Dalam suasana yang penuh semangat, Sintayong menjelaskan alasannya di Jakarta pada Selasa lalu. Mohon maaf saya tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi kedepannya saya harus belajar bahasa Indonesia karena saya masih akan berada di Indonesia hingga 2027, ujarnya dengan mantap. Perjalanan Sintayong di Indonesia sejak 2019 lalu telah menjadi cerita yang tak terlupakan. Dengan bantuan penerjemah dan rekan pelatih, Sintayong telah memimpin timnas dengan penuh dedikasi meskipun terbatas dalam bahasa Indonesia. Komitmen Sintayong untuk belajar bahasa Indonesia menjadi sorotan positif bagi para penggemar sepak bola tanah air. Publik yakin bahwa kemampuan bahasa yang lebih lancar akan membawa hasil yang lebih baik bagi tim merah putih di masa depan. Sementara itu, prestasi gemilang yang telah diraihnya bersama timnas Indonesia, seperti melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23, menjadi alasan kuat untuk memperpanjang masa baktinya. Meskipun ada sedikit kekecewaan karena gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, antusiasme Sintayong tidak pernah pudar. Kontrak barunya dengan timnas Indonesia belum resmi ditandatangani, namun semua pihak optimis bahwa kesepakatan tersebut akan segera terjadi dalam waktu dekat. Dengan semangat baru dan niat belajar bahasa Indonesia, Sintayong siap melanjutkan perjalanannya sebagai pilar timnas Indonesia. Kejutan besar telah terjadi dan kita semua tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Terobosan berani. Sintayong ungkap rahasia besar, timnas Indonesia akan kembali ke Piala Dunia. Semoga impian itu terjadi, kita berdoa saja. Siap-siap Indonesia. Kabar hebat datang dari pelatih tercinta Sintayong. Meskipun tersandung di babak kualifikasi Olimpiade 2024, namun Garuda tak putus asa. Ada satu mimpi besar yang masih membara di hati mereka, Piala Dunia 2026. Meski rintangan begitu besar, Sintayong dengan tegas menyatakan bahwa perjalanan timnas Indonesia belum berakhir. Meskipun kekecewaan melanda, semangat juang tidak pernah pudar dari skuad Garuda dan staf kepelatihan. Pada akhirnya kami gagal melangkah ke Olimpiade, ujar Sintayong, merasakan kekecewaan bersama dengan seluruh bangsa. Namun di mata pelatih asal Korea Selatan itu masih terbuka peluang emas untuk mewujudkan impian besar Indonesia di panggung dunia. Sekarang fokus tertuju pada dua laga terakhir di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Dengan tekad bulat, Garuda akan berhadapan dengan Irak dan Filipina dalam pertarungan sengit ini. Saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke babak ketiga, ujar Sintayong menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia ke level selanjutnya. Tak lupa, Sintayong mengajak seluruh pendukung Garuda untuk tetap memberikan dukungan tanpa henti. Jangan lelah mendukung kami, mendukung timnas. Terima kasih, pintanya dengan tulus. Dengan semangat dan dukungan yang membara, mimpi besar Indonesia untuk kembali ke panggung Piala Dunia semakin nyata. Bersiaplah Indonesia untuk menyaksikan perjuangan heroik dan kisah kebangkitan Garuda yang mengharukan. Drama Elkan Bagot dihujat netizen, sikapnya bikin geger. Apa yang terjadi? Gelombang dramatis merambah dunia sepak bola Indonesia. Elkan Bagot, pemain timnas U23, terjerat dalam sorotan tajam netizen setelah dinilai mengabaikan panggilan untuk memperkuat timnas. Sikapnya yang menutup kolom komentar Instagram menciptakan kisah dramatis yang membingungkan. Elkan Bagot, nama yang kini mengemuka dalam sorotan publik. Ia menjadi bahan perbincangan hangat setelah absen merespons panggilan dari timnas U23 Indonesia.
Meski pelatihnya Shin Tae-yong berharap agar Bagot bisa bergabung, namun upaya tersebut terpatahkan oleh absennya respon dari Elkan Bagot. Keputusan Elkan Bagot untuk tidak memberikan respons atas panggilan timnas telah mengejutkan banyak pihak. Bahkan netizen bersiap-siap menyerang melalui kolom komentar Instagram pribadinya. Situasi dramatis ini semakin memanas ketika timnas U23 Indonesia harus menelan kekalahan dari Guinea dengan skor 0-1 dan Elkan Bagot tetap bungkam. Meskipun klubnya Ipswich Town tidak memiliki kewajiban untuk melepasnya ke timnas U23 Indonesia, namun absennya respons dari Elkan Bagot masih menjadi sorotan tajam. Netizen membanjiri Instagram pribadinya dengan kritik pedas. Namun, drama ini tidak berakhir di situ saja. Elkan Bagot memberikan respons unik dengan menutup kolom komentar di Instagram pribadinya, menciptakan kekacauan dan rasa penasaran di kalangan penggemar sepak bola. Ia bahkan membagikan foto liburannya di Maladewa tanpa memberikan tanggapan atas hujatan yang dilontarkan. Keputusan dramatis Elkan Bagot ini meskipun memicu tanda tanya, menunjukkan sikap tegar dalam menghadapi sorotan tajam publik. Walaupun bungkam, tindakan tersebut mencerminkan usahanya untuk menjaga keseimbangan mental dan fokus pada karier sepak bola. Meskipun diterpa kontroversi, Elkan Bagot tetap berdiri teguh menjaga dirinya dari arus yang menghantam. Wow! Tom Haye berlabuh di klub milik orang terkaya di Indonesia. Tanda-tanda menggembirakan muncul. Berikut ini penjelasannya. Dunia sepak bola dihebohkan dengan kemungkinan kepindahan Tom Haye, bintang tim nasional Indonesia, ke klub yang tak kalah menggiurkan, Como 1907. Kabar ini mencuat setelah serangkaian petunjuk mengejutkan mengarahkan Haye pada langkah besar di musim mendatang. Sebuah kejutan besar menggema di jagat sepak bola. Tom Haye, sosok yang telah mengukir prestasi di timnas Indonesia, kini digadang-gadang akan merambah ke lini hijau klub megah Como 1907. Menariknya, klub tersebut adalah milik orang terkaya di Indonesia, Hartono bersaudara. Sebuah langkah berani yang bisa mengubah nasib karier sepak bola Haye. Como 1907, klub yang baru saja naik ke kasta tertinggi Liga Italia, terlihat amat tertarik dengan bakat gemilang Haye. Menariknya, sebelumnya Como sudah berusaha merekrut Haye dari SC Heerenveen, namun gagal. Kini dengan status bebas transfer, Como 1907 kembali menyoroti Haye sebagai salah satu amunisi utama mereka untuk mengarungi persaingan sengit di Serie A musim depan. Ditambah lagi, Haye sendiri telah menyatakan keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar Belanda. Dengan petunjuk yang semakin jelas, tidak mengherankan jika para penggemar sepak bola Indonesia dan Italia berdebar-debar menantikan langkah besar ini. Apakah Tom Haye benar-benar akan menjadi bagian dari keajaiban Como 1907 di musim mendatang? Tetap pantau perkembangan selanjutnya untuk mendapatkan jawabannya. Euforia mendesis. Warna-warni pertarungan timnas Indonesia menentang Irak dan Filipina disiarkan langsung. Wah, gak sabar nih. Persiapan terakhir timnas Indonesia untuk duel meledak melawan Irak dan Filipina. Gelombang kegembiraan melanda negeri ini. Pertarungan sengit menanti karena timnas Indonesia bersiap untuk menghadapi tantangan besar dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Siapa lawannya? Tak lain adalah Irak dan Filipina. Pertarungan dimulai dengan gemerlap di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2024 saat timnas Indonesia beradu strategi dengan Irak. Seru! Lalu pertempuran terakhir akan menghangatkan suasana pada 11 Juni 2024 ketika Filipina menjadi lawan di SUGBK. Dan inilah yang bikin kita bergemuruh. Dua pertandingan seru ini akan disiarkan langsung oleh dua stasiun televisi nasional terkenal. Kabar baik banget kan buat kita yang nggak bisa ke stadion. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah channel. Pertarungan antara timnas Indonesia dan Irak akan memikat hati kita di RCTI pukul 7 malam. Ini kesempatan terakhir kita melihat tim Garuda di bawah naungan RCTI sebelum era baru bersama MTech Group.
Buat duel epik melawan Filipina, kita bakal merasakan kebahagiaan yang luar biasa lewat Indosiar juga pukul 7 malam. Siap-siap deh untuk terpaku di depan layar dan menonton aksi heroik timnas Indonesia. Tapi jangan lupa, pertarungan ini bukan cuma soal tontonan semata. Satu kemenangan saja dalam dua pertarungan seru ini bisa jadi kunci menuju babak berikutnya. Timnas Indonesia udah duduk manis di posisi kedua dengan poin yang mengagumkan, tapi Irak udah lebih dulu melangkah ke babak selanjutnya. Pelatih keren Shin Tae-yong udah nge-prepare semuanya, dan anak-anak asuhnya udah siap tempur. Mereka bakal bawa harapan dan kebanggaan bagi kita semua. Jadi, bersiaplah merasakan getaran kebahagiaan. Kita bakal menyaksikan aksi seru timnas Indonesia dalam dua pertarungan tak terlupakan ini. Ayo kita semua jadi bagian dari kisah gemilang mereka. Sensasi membahana. Dion Marks dari NEC Nijmegen siap bentangkan kegembiraan di timnas Indonesia. Ledakan kebahagiaan. Dion Marks bersiap menyinari timnas Indonesia dengan ketinggian 187 cm. Berita menggemparkan datang dari NEC Nijmegen. Dion Marks, bek andalan mereka, siap untuk menyemarakan dunia sepak bola Indonesia dengan kehadirannya di timnas Garuda. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Dion mengungkapkan bahwa bermimpi membela timnas Indonesia adalah salah satu dari impian terbesarnya yang akan segera menjadi kenyataan. Saya sangat antusias untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Itu adalah impian saya. Dan saya berharap bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk negara ini. Ujar Dion Marks dalam wawancara yang dilansir dari OKZone melalui YouTube Yusa Nugraha pada Senin 13 Mei. Tidak hanya itu, Dion Marks bersumpah untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini jika mendapat kesempatan bermain untuk skuad Garuda. Saya berharap bisa memberikan performa yang mengesankan bagi Indonesia, tambah bek berusia 18 tahun ini dengan penuh semangat. Kehadiran Dion Marks di panggung internasional menjadi sorotan setelah pelatih timnas Indonesia U-Strip 20, Indra Syafri, membagikan foto bersama 5 pemain keturunan Indonesia di Belanda. Bersama nama-nama seperti Jens Raven FC Dordrecht U21, Keesmons Vitesse Arnhem U21, Xavi Woudstra SC Heerenveen U21, dan Maurits Mohinoke FC Dordrecht U21. Dion Marks pun menjadi harapan baru bagi timnas Indonesia dalam meraih kesuksesan di ajang-ajang internasional. Pertanyaannya kini, apakah Dion Marks bersama rekan-rekannya akan segera memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat? Dengan proses naturalisasi yang sedang berlangsung dan kualitas mereka yang mumpuni, tidak ada yang menutup kemungkinan bahwa Dion Marks dan kawan-kawan akan segera memperkuat timnas Indonesia senior. Kembali ke sosok Dion Marks, bakatnya yang gemilang terlihat dari peranannya sebagai bek tengah dengan tinggi badan mencapai 187 cm. Dan dengan usianya yang masih 18 tahun, Dion punya potensi untuk terus meningkatkan fisiknya. Saat ini Dion telah membuktikan kemampuannya bersama NEC Nijmegen U21 dan dipercaya untuk meniti karier di tim senior dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan semua ini, kita tak sabar untuk menyaksikan Dion Marks dan kawan-kawan beraksi di lapangan hijau, membawa kejutan dan kebahagiaan bagi sepak bola Indonesia. Timnas wanita Indonesia akan hadapan Singapura pada FIFA Matchday. Timnas wanita Indonesia dipastikan mengambil jatah pertandingan pada FIFA Matchday periode 27 Mei hingga 4 Juni 2024. Rencananya, Timnas wanita Indonesia akan menghadapi Singapura. Duel Timnas wanita Indonesia versus Singapura ini dijadwalkan berlangsung Selasa 28 Mei. Di ranking FIFA, Timnas wanita Indonesia menempati posisi ke-109. Sementara Singapura menduduki urutan ke-137. Nanti insya Allah tanggal 28 Mei kita di FIFA Matchday, tim senior kita lawan Singapura, ucap Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada awak media. Kini PSSI terus berupaya membangun tim nasional wanita Indonesia yang tangguh.
Pelatih asal Jepang Satoru Mochizuki dipercaya PSSI untuk menangani timnas wanita Indonesia di semua kelompok umur. Saya berharap 3 tahun lagi sudah mulai kelihatan hasil lah, ujar Erick Thohir. Karena kita selalu bilang kalau Coach Shin Tae-yong itu memulai dari dasar, kalau Coach Satoru Mochizuki dari bawah tanah gitu, dari basement. Jadi perlu waktu ya, jadi ya saya kembali, kita tunggulah hasilnya. Yang penting kita kerja keras membangun. Dan selalu yang saya pesankan, PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola perempuan, bahwa ini menjadi bagian dari program yang kita lakukan untuk jangka menengah dan panjang. Bukan jangka pendek kalau putri ya, berat kalau jangka pendek, tutur Menteri BUMN itu. Dia menambahkan PSSI akan bersabar mengawal proses yang dilewati Satoru Mochizuki. Terbaru, Satoru Mochizuki telah menuntaskan agenda Piala Asia Wanita U17 bersama Timnas Wanita U17 Indonesia. Di Piala Asia Wanita U17, Timnas Wanita U17 Indonesia mengakhiri turnamen sebagai juru kunci. Dari 3 pertandingan grup A Piala Asia Wanita U17, Timnas Wanita U17 Indonesia menelan kekalahan dari Filipina 1-6, Korea Selatan 12-0, dan Korea Utara 9-0. Saya sudah berulang kali bilang bahwa jangan melihat hasil yang sedang kita lakukan saat ini, kata Erick Thohir. Diakui Erick Thohir, Satoru Mochizuki menerima segala tantangan saat dipercaya PSSI untuk menangani skuad Garuda Pertiwi. Saat ini kompetisi sepak bola masih mati suri. Liga 1 wanita pertama dan terakhir digelar pada 2019 silam. Dari awal saya terbuka sama Coach Mochi bahwa ini keadaannya dan beliau ingin sama-sama bangun, ucap mantan Presiden Inter Milan itu. Dari awal kita interview beliau makanya punya rencana 10 tahun ke depan waktu itu, yang saya bilang oke 3 tahun ini yang kita fokuskan dulu, ucapnya.